Pemerintah kaget, terkejut oleh banjir. Ini bukan bencana alam, tapi bencana ketidakmampuan membaca data. BMKG sudah mengeluarkan surat edaran resmi pada 22 November 2025. Waspada cuaca ekstrim 22 sampai 27 November 2025. Isinya lengkap, rinci, daftar daerah rawan pun tercantum satu persatu. Dengan kata lain, tidak ada yang mendadak, tidak ada yang mengejutkan, tidak ada yang tak terduga. Yang ada hanya pemerintah daerah yang tidak membaca data. Sebab ketika banjir besar menerjang pada 25 November 2025 di Tapteng, di Sibolga, Taput, Tapsel, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, dan hari ini di Kota Medan 27 November 2025 yang terlihat justru para pejabat sibuk berlarian panik ke lokasi banjir sambil bicara di kamera. Curah hujan di luar prediksi. Ini fenomena alam. Kami kaget. Padahal BMKG sudah tegas. Hujan lebat, banjir bandang, angin kencang, potensi tinggi. Semuanya tertulis dengan baik. Tidak ada metafor, tidak ada bahasa kode. Kalau pemerintah daerah paham, benar-benar paham dengan dokumen itu, seharusnya warga bantaran sungai sudah dipindahkan. Pengungsian sementara sudah dibuka dan disiapkan. Alat berat sudah di-standby-kan sehingga Tarutung ke Sipirok itu tidak tertutup atau jalur-jalur yang membuka akses lintas daerah itu tidak tertutup kalau alat berat di-standby-kan. Sirene peringatan dini bisa diaktifkan. BPBD bergerak sebelum air naik dan camat, lurah ya hingga ke kepala desa tidak baru turun ke lapangan ketika genangan sudah sepinggang, tapi mereka mestinya turun sebelum bencana itu terjadi. Namun apa yang terjadi? Semua baru heboh setelah banjir datang. Seolah-olah hujan turun tanpa aba-aba. Padahal negara ini punya BMKG loh. Lembaga resmi yang tugasnya memang memberi aba-aba. Ironis, pemerintah kita hanya gesit kalau urusan soft launching, potong pita, atau pose di tengah genangan demi konten heroik. Tapi soal membaca peringatan BMKG, mendadak ilmunya semua hilang. Banjir yang sudah diprediksi bukan lagi tragedi alam. Itu tragedi kepemimpinan kita. Dan kalimat paling jujur untuk ini adalah, jika pemerintah terkejut oleh banjir yang sudah diprediksi, maka pemerintah memang tidak memiliki kompetensi. Hari ini, 27 November 2025, masyarakat Medan bingung, panik, terjebak banjir. Medan Johor, langganan banjir. Medan Baru, Medan Kolonia, Medan Maimun, Medan Sunggal, Medan Denai, Medan Amplas, Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Labuhan, hingga Medan Belawan. Apakah wali kota Bang Riko Waas akan ikutan terkejut? Tentu saja, karena ia juga hanya ikutan turun lalu menyiapkan kamera di saat banjir agar terlihat, oh, wali kota Medan peduli. Tapi kenyataannya ia berdiri, ia pada banjir itu menunjukkan bahwa ia sedang tidak mampu membaca data. Tuh, bencana hidrometeorologis bukan karena alam murka, tapi karena pemerintahnya tidak belajar apapun dari banjir tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini, Tapteng, Sibolga, Taput, Tapsel, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, dan Medan sedang membayar harga besar dari sebuah kelalaian besar dari pemerintah yang tidak memiliki kompetensi dalam membaca data BMKG, apalagi mengubahnya menjadi kebijakan mitigasi. Sekarang pertanyaannya, akankah masyarakat terus diam? Akankah masyarakat terus menjadi korban setiap musim hujan? Atau masyarakat memang sudah merasa cukup dibayar dengan amplop saat kampanye, kain sarung menjelang subuh, paket sembako musiman, atau perlengkapan ibadah menjelang pemilu? Seakan-akan keselamatan dapat ditukar dengan sehelai sarung dan setumpuk janji manis. Dan ketika banjir datang, masyarakat kembali diajak berdoa. Berdoa bersama. Sungguh spiritual sekali cara pemerintah kita bekerja. Karena sesungguhnya bangsa ini tidak butuh pemimpin yang rajin bagi-bagi bingkisan saat pencalonan. Bangsa ini butuh pemimpin yang memiliki kompetensi.
Ingat, bencana bulan November 2025 di Sumatera Utara ini bukan bencana alam, tapi bencana kepemimpinan. Ini baru Sumut. Bagaimana daerah lain di Indonesia? Silakan komen. Saya Engran Silalahi, Guru Peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas!